Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Dan sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus kepada Al-Mukarram Al-Muhtaram, guru kita Al-Ustadz Rahmat dan keluarga. Kita doakan semoga beliau selalu sehat, berkah panjang umur, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di majlis yang mulia, yaitu Majlisul Ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di tempat mulia ini menjadi wasilah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan derajat kita diangkat oleh Allah bid-dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan selalu kita nantikan dan harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat Rasul yang telah mendapatkan syafaatul uzma dari beliau Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama menghadiahkan suratul Fatihah untuk para ulama, guru-guru kita, wabil khusus pengarang kitab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratil Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila ruhi jamil ulama ila amilin minal fuqaha'i wal muhaddithin wa ila jami' masyayikhi wa masyayikhina, khususan mu'allif hadzal kitab Syekh Nawawi Al-Bantani, anna Allah yaghfir lahum warhamhum wa yulid darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani wa thalathuna, bab yang ke-32, itu fi fadilati tawaddu'i, menjelaskan tentang keutamaan tawadu. Tawadu ini termasuk bagian daripada sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya sifat namanya tawadu. Tawadu ini bukan tahu warna duit, bukan. Tapi yang namanya tawadu itu rendah hati. Secara bahasa itu artinya rendah hati. Adapun secara istilah, at-tawaddu'u idharu tanazzuli anil martabati lima yuradu ta'zimuhu.
Tawadu adalah menampakkan diri lebih rendah dari derajat pada orang yang hendak diagungkan. Merasa diri kita itu lebih rendah dari orang yang hendak kita agungkan, itu namanya tawadu, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Wakil ada yang mengatakan yang namanya tawadu itu adalah ta'dzimu man fawqahu li fadlihi, memuliakan orang yang seatasnya berdasarkan keutamaan. Jadi yang namanya tawadu itu adalah memuliakan orang yang ada di atas kalian berdasarkan keutamaannya. Jadi ketika kita memuliakan orang-orang yang ada di atas kita berdasarkan keutamaannya, berdasarkan kemuliaannya, berdasarkan ilmunya, maka itu bisa disebut dengan tawadu. Ya. Kita memuliakan guru kita karena ilmunya, itu tawadu. Kita memuliakan para alim ulama karena ilmunya, itu juga tawadu. Kita memuliakan orang tua kita, itu juga termasuk tawadu. Ketika kita memuliakan orang tua kita, maka kita disebut sebagai orang yang tawadu, orang yang rendah hati, bukan tahu warna duit, bukan ya. Kemudian wakila ada yang mengatakan at-tawadu'u huwa al-istislamu lil haqqi wa tarkul i'tiradi 'ala al-hukmi min al-hakim. Tawadu itu adalah tunduk kepada kebenaran dan tidak melawan putusan hukum dari hakim. Ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa ketika seseorang tunduk terhadap kebenaran dan juga keputusan hakim, maka orang tersebut bisa dikatakan sebagai tawadu. Ya. Misalnya hakim memutuskan A, hakim memutuskan B karena memang itu benar, dan kita tunduk dengan keputusan-keputusan itu, maka bisa juga disebut sebagai tawadu. Kemudian tawadu juga mengandung arti antahdoa lil haqqi wa tanqada lahu wa taqbalahu mimman qalahu sahiran aw kabiran syarifan aw dhaifan hurran aw abdan dzakaran aw ghairahu nadran lil qawli la lil qail. Ada juga yang mengatakan tawadu itu adalah tunduk pada kebenaran dan menerimanya dari orang yang mengatakannya. Ketika kita tunduk kepada kebenaran dan menerimanya dari orang yang mengatakan kebenaran tersebut, baik itu yang mengatakan kecil maupun yang mengatakan orang besar. Jadi ketika kita mau menerima, mau tunduk terhadap kebenaran, meskipun itu disampaikan oleh orang yang lebih muda dari kita, atau orang yang lebih tua dari kita, atau orang yang mulia, atau orang yang lemah, ataupun orang yang merdeka, ataupun orang yang masih dalam status budak, baik itu laki-laki ataupun selainnya, maka orang tersebut bisa dikatakan sebagai tawadu. Jadi tawadu itu ketundukan kita terhadap kebenaran, baik itu yang disampaikan oleh orang yang lebih muda dari kita ataupun orang yang lebih tua dari kita. Ketika kita merasa tunduk dengan kebenaran itu, menerima kebenaran-kebenaran itu, maka kita bisa disebut sebagai orang yang tawadu, orang yang rendah hati. Ada juga yang mengatakan at-tawadu'u huwa alla yara li nafsihi maqaman wala halan yabduru bihima ghairahu. Tawadu juga ada yang mengatakan bahwa tidak menganggap dirinya punya kedudukan atau keadaan yang melebihi orang lain, ya. Jadi ketika kita merasa bahwa kita ini tidak punya kedudukan apa-apa, tidak punya jabatan apa-apa yang melebihi orang lain, dan tidak menganggap ada makhluk yang lebih buruk daripada dia, maka kita bisa juga disebut sebagai orang yang tawadu. Jadi meskipun kita punya derajat yang tinggi, kemudian kita tidak merasa bahwa kita punya derajat yang tinggi, punya kedudukan yang tinggi, kemudian kita melihat semua makhluk Allah itu adalah orang yang paling mulia,
maka kita bisa disebut sebagai orang yang tawadhu. Atau bahasa simpelnya gini, ketika kita menganggap bahwa apa yang kita lihat, orang yang kita lihat itu lebih baik dari kita, maka itulah tawadhu. Ya. Meskipun sebenarnya kita mulia misalnya, tapi ketika kita memandang orang lain lebih mulia dari kita itu lebih hina dari mereka, maka kita bisa disebut sebagai orang yang tawadhu. Wah, itu kok orang baik banget, wah itu kok orang soleh banget, ya. Mereka memang ahli maksiat, tapi belum tentu wafat dalam keadaan su'ul khatimah, ya. Maka ketika kita menganggap bahwa orang lain itu lebih mulia dari kita, meskipun pada dasarnya kita memiliki kedudukan mulia, tapi perasaan kita bahwa orang yang kita lihat itu adalah lebih mulia dari kita, maka kita bisa disebut sebagai orang yang tawadhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allahu." Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bertawadhu karena Allah, ya. Barang siapa yang bertawadhu karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena keagungan Allah, rafa'ahullah, maka Allah akan mengangkat derajatnya di dunia dan juga di akhirat. Siapa orang yang bertawadhu, siapa orang yang rendah hati, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man takabbara wada'ahullah. Dan barang siapa yang takabur, sombong, maka Allah akan rendahkan dia. Siapa yang tawadhu, derajatnya akan diangkat oleh Allah dunia dan akhirat, dan siapa yang menyombongkan diri, maka Allah akan merendahkannya atau direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah merendahkan kita, maka semua makhluk yang ada di dunia ini juga ikut merendahkan, Pak. Siapa orang yang memiliki sifat takabur, sifat sombong, maka akan direndahkan oleh Allah. Kalau orang sudah direndahkan oleh Allah, semua makhluk akan merendahkannya. Tapi kalau orang dimuliakan oleh Allah, maka semua makhluk akan memuliakannya. Jadi kalau Allah mencintai orang tersebut, maka semua makhluk yang ada di alam semesta ini akan cinta kepadanya. Kalau Allah murka terhadap orang karena kesombongannya, maka seisi dunia itu juga akan ikut murka dengannya. Bagaimana cara agar supaya Allah ridho dengan kita, cinta dengan kita? Bagaimana caranya agar kita ini derajatnya diangkat oleh Allah? Maka kata Nabi SAW, bertawadhulah. Maka orang-orang yang bertawadhu itu derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di riwayat yang lain juga mengatakan, Nabi SAW bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, ma min adamiyin illa wa fi ra'sihi silsilatani, silsilatun fis sama'is sabi'ati wa silsilatun fil ardis sabi'ati, fa idza tawadha'a rafa'ahu Allahu bis silsilati ila sama'is sabi'ati, wa idza tajabbara wada'ahu Allahu bis silsilati ila ardis sabi'ati. Jadi kata Nabi SAW, tidaklah seorang manusia kecuali di kepalanya itu ada dua rantai. Jadi setiap manusia itu di bagian kepalanya itu ada dua rantai. Kata Nabi, satu rantai silsilatun fis sama'is sabi'ah. Satu rantai itu ada di langit yang ketujuh. Wa silsilatun fil ardis sabi'ah. Dan satu rantai ada di bumi yang paling bawah atau bumi yang ketujuh. Fa'idha tawadhu'a, maka barang siapa yang rendah hati karena Allah, maka akan ditarik rantai yang ada di langit ketujuh itu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Siapa yang bertawadu, rendah hati, maka rantai yang ada di atas kepalanya, yang ada di langit ketujuh itu akan ditarik oleh Allah, sehingga derajatnya diangkat. Wa idza tajabbara, adapun apabila mereka takabur, orang itu takabur, maka Allah akan menarik rantai yang ada di bumi ketujuh serendah-rendahnya, sehingga derajatnya itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau pengen rantainya itu ditarik oleh Allah, maka rendah hatilah. Tapi kalau pengen rantainya ditarik ke bawah, maka takaburlah, sombonglah. Orang sombong derajatnya akan direndahkan, tapi orang yang tawadhu derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak akan menyesal orang-orang yang tawadhu, ya. Karena Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu adalah manusia yang sangat dahsyat sifat tawaduknya. Itu Rasulullah SAW. Kalau kita pengen mencontoh sifat tawaduk mana yang bagus, maka contohlah sifat tawaduk yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Saking tawaduknya Nabi Muhammad Rasulullah SAW, itu Nabi sama sekali tidak pernah menganggap rendah manusia. Nabi Muhammad itu sama sekali selama hidupnya tidak pernah menganggap rendah manusia. Rasulullah SAW ini selalu menjunjung tinggi manusia. Rasulullah SAW ini siapapun yang beliau lihat, ya, itu selalu dipuji oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW selama mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum al-mutawadi'in, apabila kalian melihat orang-orang yang tawadhu, fatawadhu lahum, maka bertawadhulah kepada mereka. Wa idza ra'aitumul mutakabbirina fatakabbaru alaihim, dan apabila kalian melihat orang-orang yang takabur, maka bertakaburlah kepada mereka. Jadi ketika kita melihat orang-orang yang tawadhu, maka balaslah dengan sifat tawadhu. Jadi tawadhu rendah hati. Kalau rendah diri mah akhlak jelek, ya, nggak baik. Tapi kalau rendah hati akhlak yang baik, ya. Jadi kalau kita melihat orang-orang tawadhu, maka bersikaplah tawadhu di hadapan mereka. Tapi ketika kita melihat orang-orang sombong, maka balaslah kesombongan orang lain dengan kesombongan, ya. Wa idza ra'aitumul mutakabbirin fatakabbaru alaihim. Ketika kalian melihat orang-orang yang sombong, maka bersikap sombonglah kalian alaihim kepada mereka. Kalau orang sombong, ya disombongin lagi, ya. Kalau orang sombong, kita sombongin lagi. Kalau orang tawadhu, kita balas dengan tawadhu. Kalau orang sombong, kita balas dengan sombong. Kan kadang-kadang ada orang yang kayak gitu, ya kan? Ya, nunjukin kekayaannya, nunjukin kehebatannya di hadapan orang lain. Ya, kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang takabur, ya sombonglah dengan mereka, ya. Tapi kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang tawadhu, maka bertawadhulah dengan mereka. Fa inna tawaddu'a ma'al mutawaddi'in shadaqatun. Karena sesungguhnya bersikap rendah hati dengan orang-orang yang rendah hati itu sedekah. Ketika kita rendah hati dengan orang-orang yang rendah hati, maka rendah hatinya kita termasuk sedekah. Kemudian wa takabbaru ma'al mutakabbirin, ya. Fa inna takabbura ma'al mutakabbirin shadaqatun. Wa takabbiru ma'al mutakabbirin, wa takabbiru, dan bertakaburlah kalian ma'al mutakabbirin, bersama dengan orang-orang yang takabur. Fa inna takabbura, maka sesungguhnya kesombongan, ma'al mutakabbirina, bersama orang-orang yang sombong, itu shadaqatun, sedekah. Sombong dengan orang-orang yang sombong itu
sedekah. Ya, kalau ada seorang sombong, ya kita sombongin lagi. Ya, bersikap sombong dengan orang-orang yang sombong itu sedekah. Bersikap tawaddu dengan orang-orang yang tawaddu juga sedekah. Ya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, ya, alat tayyahi fa inna tiha alat tayyahi sadaqatun. Ya. Itu maksudnya bersikap sombonglah, ya. Alat tayyahi kepada orang-orang yang sombong. Sombonglah kepada orang-orang yang sombong, karena kesombongan kepada orang yang sombong itu sedekahun, sedekah. Ya. Jadi kalau kita ngadapin orang-orang yang sombong, sombongin lagi ya. Ya. Kalau ada orang sombong, jangan kita malah merendah di hadapan mereka, jangan, ya. Karena bersikap sombong di hadapan orang yang sombong itu bagian daripada sedekah. Bersikap tawaddu di hadapan orang yang tawaddu juga sedekah. Kira-kira ada nggak orang-orang yang sering sombong ke kita? Ada nggak? Bukan ada lagi, banyak ya. Ya, banyak. Apakah bersikap sombong membalas kesombongan orang lain ya? Ketika orang sombong kita balas dengan sombong, boleh Ustaz? Ya, berdasarkan hadis ini ya boleh. Karena termasuk membalas kesombongan dengan kesombongan itu bagian daripada sedekah. Itu atau seperti sedekah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ra'sut tawadu'i ayyabtadi'a bis salami ala man laqiyahu minal muslimin fil majalis. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puncaknya tawaddu itu memulai salam dengan orang-orang yang kita jumpai. Ya, jadi puncak ketawaduan itu dengan mendahulukan salam ke orang-orang yang kita jumpai, atau memulai salam duluan dengan orang-orang yang kita jumpai. Ya, saya ulang ini, puncak daripada ketawaduan itu dimana ketika kita mau memberikan salam duluan ke orang-orang yang kita jumpai, khususnya orang-orang Islam. Jadi kalau kita mau ngasih salam duluan nih ke sesama muslim, maka kita termasuk orang yang berada di puncak tawadu. Ya. Jadi kalau kita pengen mendapat pahala tawadu, kalau ketemu orang nih, ya, ketemu sesama muslim, ya, kasih salam duluan, ya, assalamualaikum, ya. Kita ngasih salam duluan, karena memberikan salam duluan ke sesama muslim itu merupakan puncak daripada ketawaduan, puncak daripada kerendahan hati kita. Kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam, at-tawadu'u ma'idu syarafi. Jadi sifat tawadhu itu adalah tempatnya kemuliaan. Jadi orang tawadhu insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-kiramu at-taqwa wasyarafu at-tawadu'u. Jadi kemuliaan itu dengan takwa, kemudian kemuliaan juga bisa dengan tawadhu. Jadi kemuliaan itu bisa diraih dengan takwa, dan kehormatan bisa diraih dengan tawadhu. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kita bisa mencapai kemuliaan dengan takwa, kita bisa terhormat dengan tawadhu. Jadi jangan, bahasanya jangan takut kalau kita tawadhu kemudian direndahkan oleh orang. Insya Allah malah derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang memiliki sifat tawadhu, ya, sebagaimana tawadunya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan dari para jamaah, silakan.
Allah. Ada pertanyaan? Ada? Aduh, cukup. Baik, mudah-mudahan manfaat. Jadi mohon maaf, cepat banget ya, karena tadi macet. Ya. Hujan juga di jalan tadi. Ya. Mudah-mudahan manfaat. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فما